Kenapa Kak Rudi? Tadi saya lihat sosok besar sekali di sana. Hah? Kayak kakek-kakek. Hah? Itu wajahnya besar sekali di sana. Di atas sana? Kak, Kak. Awas Kak Rudi, hati-hati. Itu dia. Siapa Kak Rudi? Jadi Fasya, Hah? di sini ada air. Kayak semacam mata air. Jadi mata air itu sebenarnya mata air biasa. Bagi masyarakat seperti itu mata air biasa. Cuma waktu itu pernah kejadian, tiba-tiba itu air berubah mengeluarkan kayak semacam minyak bumi dari air Sumber itu. mata airnya Sumber itu. mata air itu. Dan akhirnya ramailah warga berbondong-bondong ke sana. Hah? Tapi ramainya warga itu membuat penghuni di Gunung Salak ini itu nggak suka, merasa terusik, terganggu. Dan akhirnya itu menghilang. Kan dulu kan pernah keluar minyak tanah tuh. Karena kalau Gunung Salak itu kan gak suka keramaian. Identiknya itu paling gak suka keramaian. Ketika diramaikan, timbul minyak tanah, orang-orang pada ngambil, jadi hilang sekarang. Sampai sekarang gak ada. Ada sesuatu lagi di sana. Apa itu? Kak Rudi, terus kenapa sosok itu tidak suka dengan banyaknya atau ramainya orang yang datang ke sumber mata air itu? Karena banyak orang itu bikin berisik, bikin riuh, bikin ricuh. Betul. Apalagi juga di antara mereka kan nggak semuanya baik, Fasya. Ada yang berkata kasar. Bahkan ada tujuan negatif juga kan kita nggak tahu ya. Betul. Iya. Ada yang punya pikiran negatif, ada yang auranya buruk dan sebagainya. Dan itu berbentrokan dengan mereka. Mereka nggak suka itu. Ya, terus Kak Rudi barusan lihat apa lagi Kak Rudi? Ada makam. Makam ini makam sesepuh Gunung Salak. Posisinya di sebelah mana? Yang jelas di sebelah sana. Di atas. Kak Rudi, Kak Rudi, Saya penasaran sebentar. nggak bisa loh Kak Rudi. Kenapa Kak Rudi? Boleh bantu saya? Hah? Serius Kak Rudi? Ini mau naik beneran? Biar saya aja. Boleh minta tolong ya Kak Rizky? Jangan Kak Rudi. Assalamualaikum. Awas, hati-hati Kak Rudi. Saya boleh minta night vision? Tim, boleh tolong matikan lampunya? Ini aku bener-bener nggak ngerti pemirsa kenapa tiba-tiba Kak Rudi minta naik ke sana. Dan aku nggak tahu juga apa yang bakal ditemuin sama Kak Rudi di sana. Cuma mudah-mudahan itu dapat memberikan kita informasi tambahan benar dan jawaban pada misi kita malam hari ini. Cuma itu benar-benar bahaya loh. Suara nggak sih Ada dari jejak situ? kaki nggak sih? Iya, Ada suara kaki nggak? dari Dengar sini. nggak sih? Nggak apa-apa. Astagfirullah. Itu sesepuh Gunung Salak. Dia baik. Dia energinya positif. Beliau ini Hati-hati Kak Rudi. bisa dibilang seperti tokoh masyarakat. Ya tim tolong nyalain lampu dulu tim. Hati-hati Kak Rudi turunnya, Kak. biar kelihatan. Oke, jadi barusan itu Kak Rudi naik ke atas itu untuk apa Kak Rudi? Saya melihat sesuatu dan saya mencoba mendekati dan ternyata beliau sosok yang di sana itu adalah sesepuh Gunung Salak. Tapi beliau nggak pernah mengganggu orang sekitar sini ya? Dia nggak mengganggu warga atau masyarakat di sini. Beliau ini cuma menjaga tempat ini dan masyarakat di sini itu kalau misalnya ada mau buat acara, ada mau buat hajatan atau sesuatu, itu minta izin dan ingin beliau itu kayak ikut serta dalam acara itu. Ikut serta maksudnya kayak dipanggil gitu? Seperti itu, kayak diundang secara batiniah.
Oke, tapi itu untuk apa Kak Rudi mengundang beliau seperti itu? Kayak semacam minta izin, kayak penghormatan terhadap leluhur, seperti itu. Dan Fasya, Hah? ada sebuah batu yang mengandung magnet. Batu itu disebut batu dinamit. Jadi batu di area itu seperti area terlarang yang mana siapapun nggak boleh melintas di atasnya, karena itu berbahaya. Apapun yang melintas di sana itu bisa jatuh. Orang sini bilang itu karena ada batu dinamit. Jadi si pesawat yang lewat sini belum ada yang ada selamat, pasti jatuh. Tiba-tiba patung itu menunjuk ke arah sana. Menunjuk ke arah sana. Adanya petunjuk dari sosok yang memang berada di dalam patung membuat kami memutuskan untuk segera mengikuti petunjuk Bentar Kak Rudi. tersebut. Bentar Kak Rudi, Kak Rudi. Astagfirullah. Itu apaan? Sumpah dari dalam sana tadi aku ngelihat ini. Kak Rudi itu dari dalam sana ada apaan? Kak Rudi. Pelan-pelan. Hati-hati Kak Rudi. Sumpah pemirsa, barusan tuh aku ngelihat ada sesuatu dari dalam sana. Kayak bayangan hitam besar. dan itu ada di sana. Itu emang ada sosok tapi di sana Kak Rudi. Ada yang mengintai kita dari sana. Tapi bukan sosok makhluk yang tadi besar di atas sana kan? Ini beda lagi. Oh, beda. Yang di atas sana ada dalam sini. Sebentar Fasya. Kok semakin saya ke sini? Astagfirullah. Apaan? Mana? Hah? Mana sih? Astagfirullahaladzim, iya. Enggak, sumpah. Kak, Apaan sih? Ayo sini Kamila. Masuk sini. aku nggak berani ngedeket. Di mana sih? Berani. Sumpah pemirsa, ini tiba-tiba ini aku nggak tahu kebetulan nggak tahu apa, cuma setelah aku melihat sosok dan tiba-tiba tim pun melihat sosok ini, angin kenceng banget di sini, benar-benar kenceng banget. Ada apa kamu? Masuk sini. Siapa kamu? Masuk sini. Halo, permisi. Dengan siapa ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu. Kenapa emangnya? Bukan urusan kamu. Iya, tapi saya di sini ingin mencari. Kenapa Kak Rudi? Dia lari ke sana. Kak Rudi pelan-pelan. Sini Kak Bella. Ada kantong mayat. Di mana Kak Rudi? Beberapa kantong jenazah itu ditaruh di sini. Fasya. Cukup banyak sih. Di sini. Saat itu, Hah? saat terjadinya kecelakaan. Jadi di sini tuh banyak kantong jenazah yang ditaruh di sini. Pernah ada yang nemu katanya ngambil kayu bakar turun dari gunung, pas turun ada perempuan tapi nggak ngeliatin muka, ya seperti kayak pramugari gitu. Apa itu? Kenapa Kak Rudi? Iya deh, kita nggak usah ke sana Kak Rudi. Kak Rudi, Kak cukup Kak. Kak Rudi nggak usah ke sana. Kak, jangan, Sumpah Kak. aku nggak mau Iya, sih iya, masuk ke jangan, sana. jangan. Aku nggak mau sih masuk ke sana. Iya. Itu hutan banget loh, itu hutan Enggak, banget Kak, loh. please jangan, itu jurang loh. Kak, Sini Kak Bella. Kak Rudi, Kak. Kak Rudi, Kak Rudi, Kak Rudi, Kak Rudi, Kak Rudi. Kak Rudi, Kak Rudi. Halo, permisi. Halo, permisi.
Dibawa mendekat aja nggak apa-apa. Cuma mungkin mau komunikasinya sama Kak Bella. Jagain, tapi jagain. Jagain ya. Jagain. Halo, permisi. Aduh. Pegang. Bantu.